Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita kembali bertemu di dalam firman Tuhan. Topik kali ini saya akan membawakan dari topik jangan masuk ke perut ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, seringkali di dalam situasi yang buruk, situasi yang terpepet atau diserang atau dirugikan atau dirangsang buat menyenangkan dagingnya, orang itu bisa tanpa terkendali berubah atau tanpa disadari dia bisa berubah. Lalu dia mulai kehilangan kendali atas emosinya, dia mulai kehilangan kendali atas nafsunya, atas keinginannya, atas imajinasinya, menjadi liar. Saudara, baru-baru ini kita dikejutkan oleh seorang pria bersama dengan ayahnya membantai mantan istrinya. Dan itu berarti juga mantan mantunya sendiri. Ini terjadi di Hong Kong. Mereka itu mencacah-cacah, yang memotong-motong, atau dalam istilah kerennya itu mutilasi. Karena mereka ingin mendapatkan harta mantan sang istri tadi dan mantan menantunya. Mereka tega, bahkan mereka memotong kepalanya dan mensok kepala istrinya itu. Mengerikan sekali. Lalu di Jogja, seorang pemuda itu membunuh dan memutilasi pacarnya hanya karena ingin merampok motor si wanita yang malang tadi untuk membayar hutang pria tadi. Mengerikan ya saudara ya. Kalau saya cerita tentang kisah-kisah horor, kisah-kisah kekejaman dari para pria, maka tidak akan ada habis-habisnya cerita tersebut ya. Akan ada cerita horor yang baru ya, dan makin lama makin sadis. Tetapi saya harus jujur, dewasa ini banyak pria yang sakit jiwanya. Ya, banyak anak-anak muda pria, anak-anak muda laki-laki yang sakit jiwanya, dan mereka menjadi orang dewasa, menjadi pria-pria dewasa yang sakit jiwanya. Mereka sanggup berbuat kejam, bukan saja kepada orang lain yang tidak mereka kenal, tetapi juga kepada orang yang seharusnya mereka lindungi, mereka kasihi, seperti pada kekasihnya, pada istrinya, pada anak-anaknya, pada orang tuanya, atau orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Seperti di 2 Timotius pasal yang ketiga, kita melihat kondisi orang-orang di akhir zaman. Nah, bahwa di akhir zaman ini kasih banyak orang itu sudah mulai padam, sudah mulai melemah, dan bahkan hilang sama sekali. Tidak ada belas kasihan pada orang lain, tidak ada belas kasihan kepada orang yang lebih lemah. Ini melanda di banyak orang, ya, terutama banyak anak laki-laki pada masa sekarang ini. Selain kekejaman yang ditonjolkan banyak orang, orang zaman ini tidak hanya yang masih muda, bahkan yang sudah tua sekalipun. Misalnya sudah lebih setengah abad umurnya ya, bahkan yang saya katakan sudah bau tanah sekalipun ya, itu masih suka terlibat di dalam petualangan seks, terlibat perselingkuhan, dan tindakan-tindakan tak bermoral lainnya. Tindakan kriminal merajalela. Orang mudah merugikan orang lain, mudah menipu orang lain, mengambil milik orang lain, mencuri, merampok. Itu sudah tanpa rasa bersalah sedikit pun ya, dan bahkan sudah tidak punya rasa takut sedikit pun kepada penegak hukum, pada hukum pemerintah, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan. Mereka menganggap bahwa Allah itu sudah tidak ada, sehingga mereka bisa berbuat semaunya sendiri. Nah, orang Kristen zaman now pun makin banyak yang terlibat dengan kejahatan. Kalau di era sebelum tahun 1970-an, pengusaha itu suka memperkerjakan orang-orang Kristen karena mereka terkenal jujur dan bertanggung jawab. Setidaknya ada keunggulan etos kerja pada orang-orang Kristen pada era sebelum tahun 70-an ya. Namun sekarang sepertinya tidak ada bedanya, apakah itu orang Kristen atau orang yang non-Kristen. Saya pernah melayani ibadah di sebuah penjara ya, dan saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang dipenjara karena kasus-kasus yang macam-macam, seperti KDRT, menganiaya istri, ada yang korupsi, ada yang karena kasus perjudian, perampokan, dan lain-lainnya. Saya pun rasanya lebih banyak ditipu atau dikhianati sama orang Kristen yang coba saya tolong pada waktu masa lalu ya, daripada orang non-Kristen. Misalnya mereka yang pernah meminjam uang kepada saya atau yang saya pinjami modal kerja. Malah kebanyakan orang-orang non-Kristen lah yang lebih tertib dalam mengembalikan uang yang saya pinjamkan tadi ya, ketimbang orang-orang Kristen. Mungkin orang-orang Kristen itu berpikir, orang Kristen kan baik hati, gak usah mengembalikan lah apa yang saya pinjamkan gitu.
Bahkan orang yang pernah saya beri tumpangan di rumah saya pun bertahun-tahun ya, bisa-bisa itu memilih tidak mau kenal, atau tepatnya tidak mau mengunjungi kami lagi, seakan-akan tidak kenal kami gitu ya. Seakan-akan kami tidak pernah bertemu gitu. Ada bahkan yang memfitnah dengan perkataan-perkataan yang jahat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya belajar untuk mengampuni dan tidak terlalu pusing dengan mereka ya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakimnya. Bagi saya, zaman kita ini adalah penggenapan dari 2 Timotius pasal 3 tentang kondisi yang mengerikan pada jiwa-jiwa manusia, dan itu sudah melanda kepada orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen jiwanya sudah mulai tergerogoti, terkontaminasi, maka Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa dipertahankan di muka bumi ini? Kita memasuki pada masa akhir zaman ya. Nah, tingkat pemberontakan manusia yang memberontak kepada Allah itu sudah melampaui batas norma etika yang wajar, melampaui moral, melampaui nilai-nilai agama. Apalagi nilai kekudusan Allah itu sudah ditabrak habis oleh banyak orang. Kenapa saudara? Karena kebanyakan orang zaman sekarang ini sebetulnya tidak lagi menghormati Allah, atau tepatnya hanya memanfaatkan Allah untuk kepentingannya sendiri. Maka tidak heran kalau ada orang Kristen berdoa minta kesembuhan, minta mujizat, minta pertolongan Tuhan, minta terobosan ekonomi. Tetapi kemudian setelah mendapatkan semuanya itu, nilai-nilai hidupnya itu tetap rendah ya. Yang korupsi tetap korupsi, yang pemabuk tetap pemabuk, yang pezina tetap pezina ya. Nah, kalau orang-orang semacam itu membutuhkan pertolongan, maka orang berusaha membaik-baiki Allah, berusaha merayu Allah ya, atau bahkan boleh dikatakan menodong Allah. Dalam nama Yesus aku sembuhkan, dalam nama Yesus aku perintahkan berkat-berkat datang mengalir kepadaku. Itu kan sama dengan menodong Allah kalau tidak dibarengi dengan perubahan dalam pribadi yang bersangkutan. Tetapi kalau firman Allah berbenturan dengan kesukaan dan kepentingan orang tersebut, maka banyak orang berani mengambil sikap yang kurang ajar sama Tuhan, dan itu melanda di banyak gereja. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari kisah Yunus. Anda tahu kan sejarah Yunus? Yunus adalah salah satu warga dari kerajaan Israel Utara atau kerajaan Samaria, yang hidupnya mengalami kebencian pada para agresor, bangsa agresor dari utara, yaitu bangsa Asyur atau Asiria, yang di zamannya pada waktu itu suka menyerang Israel Utara dan nantinya akan menaklukkan Samaria dan membuang orang-orang Israel Utara ini ke mancanegara, ke berbagai penjuru dunia ya. Bahkan saya mendengar ada keturunan orang-orang Israel dari 10 suku yang di utara itu, ada yang sampai ke Jepang sekalipun ya. Nah, ibu kota Asyur atau Assyria tadi adalah Niniwe, yang sekarang ini posisinya di Irak. Dan Yunus tahu benar kekejaman dan kejahatan yang dilakukan oleh tentara-tentara Asyur tadi yang menyengsarakan bangsanya. Maka wajar sekali Yunus itu membenci orang-orang Niniwe. Dan tentu Yunus berharap Tuhan akan memusnahkan Niniwe seperti Sodom dan Gomora. Itu kan yang dipikirkan oleh Yunus. Maka itulah alasan mengapa Yunus itu minggat ke Tarsis ketika dia disuruh pergi ke Niniwe oleh Tuhan. Kita baca Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus anak Amitai, katanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah kepada mereka, sebab kejahatannya telah sampai di hadapanku. Akan tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, menjauhi Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu berlayar bersama mereka ke Tarsis menjauhi Tuhan. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar di laut sehingga kapal itu hampir hancur. Bapak Ibu Saudara, masa kini ada banyak orang, termasuk orang Kristen, mengalami berbagai macam kesulitan hidup atau perlakuan yang tidak adil atau pengalaman-pengalaman yang buruk. Nah, pengalaman itu memberkas di dalam hidup mereka, dalam jiwa mereka. Nah, tanpa sadar pengalaman buruk tersebut itu menggores jiwa mereka dan membentuk benteng yang membendung kasih Tuhan menyentuh hatinya.
Ada orang-orang yang menjadi sangat keras karena kepahitan hatinya. Ada orang-orang yang menjadi sangat keras karena kehidupan masa kecilnya yang susah, yang sulit, yang miskin, yang tidak dikasihi dan sebagainya. Masa kini banyak orang, termasuk orang Kristen, terlanjur salah asuhan, salah didikan. Ya, mereka tidak mengenal tujuan Allah. Untuk apa menebus mereka? Mereka salah mengerti tentang kekristenan. Akhirnya mereka terselewengkan oleh pesona dunia yang seakan-akan harta dan kesenangan dunia lebih menarik daripada Tuhan. Yang seakan-akan kalau bagi pemuda ya wanita cantik, atau kalau bagi wanita pria yang ganteng, yang pandai merayu itu lebih menarik daripada Tuhan yang tidak kelihatan kan? Tuh. Yang seakan-akan jabatan tinggi, karier kerja yang cemerlang itu lebih menarik daripada melayani Tuhan. Makanya orang lebih suka cari kerja yang memberikan kira-kira masa depan yang cerah begitu ya. Entah pergi jauh kemana begitu, tidak peduli apa yang Tuhan inginkan di mana dia berada sekarang. Dan itu ada di dalam benak banyak anak muda zaman now ini. Nah saudara, saya bilang menyedihkan ya, orang-orang hidup tanpa visi Allah. Sehingga kita bisa melihat fakta, bagi anak-anak kecil ya, main game itu lebih menarik daripada sekolah minggu. Bagi remaja pria, gadis-gadis cantik itu lebih menarik daripada persekutuan youth atau persekutuan pemuda ya. Demikian juga yang gadis berpacaran dengan pemuda ganteng atau kaya itu rasanya lebih menarik ya daripada persekutuan atau ibadah pemuda ya. Bagi kebanyakan remaja, chatting di medsos, di YouTube, FB ya, itu lebih menarik daripada membaca firman Tuhan. Nah, bagi pemuda, alkohol itu atau mabuk atau narkoba, rokok, ya kehidupan malam, kehidupan dunia gemerlap atau dugem, itu rasanya lebih bergaya daripada pergi beribadah ya. Bagi mereka itu kumpul-kumpul dengan teman-teman sesamanya, seumurnya gitu, terus kemudian cipika-cipiki, berhura-hura ya, bergaya-gaya, itu lebih menarik daripada beribadah kepada Tuhan. Sedangkan bagi orang-orang dewasa yang tidak takut kepada Tuhan, karier ya, seks, perselingkuhan, barang-barang mewah itu lebih menarik daripada beribadah menyembah Tuhan kan gitu. Nah saudara, anak-anak dan orang-orang dewasa seperti itu tuh tidak menyadari betapa singkatnya hidup ini. Hidup ini cuma sebentar Bapak Ibu Saudara. Berapa sih 70 tahun itu lamanya? Sebentar. Nggak kerasa itu akhirnya sudah sampai di ujung kehidupan ini. Nah, sepanjang-panjangnya orang mencapai umur panjang itu tidak akan lebih daripada 150 tahun ya. Dan menurut saya, tingkat kesempatan hidup manusia modern ini ya di zaman ini itu makin lama makin menyusut. Bukan makin nambah umurnya, makin habis, makin pendek, makin mudah orang mati ya. Nah, kontaminasi cacat beracun, kuman-kuman yang ganas dan mematikan melalui makanan, minuman, dan udara yang dihirup itu makin memperpendek usia manusia. Saudara dan saya yang hidup di zaman ini itu sebetulnya memiliki resiko umur pendek. Ya, saya melihat teman-teman saya yang sudah meninggal itu relatif muda. Mereka kena stroke, ya, darah tinggi, serangan jantung, diabetes, kanker, kena virus, ya ada yang kemarin itu kena virus corona dan meninggal muda, ya, dan macam-macam penyebab kecelakaan termasuk ya. Namun benar kitab Wahyu itu bahwa sekalipun melihat fakta yang mengerikan tadi, tetapi tetap saja orang itu menghujat Allah ya ketika mereka mengalami kesusahan. Mereka menghujat Allah itu melalui tindakan mereka yang tidak bermoral, atau perkataan mereka yang penuh fitnah, perkataan mereka yang penuh sumpah serapah, perkataan mereka yang sia-sia, yang hanya meninggikan atau memuji keindahan dunia ini, bukan memuji dan menyembah Allah. Dan sikap yang tidak peduli kepada kehendak Allah, walaupun mereka hidup di dalam lingkungan gereja, walaupun penampilan hidup mereka atau yang ditampilkan dalam hidup mereka itu bernuansa agamawi, ya misalnya aktif di dalam pelayanan, aktif di dalam gereja gitu ya. Bahkan boleh saya katakan hati banyak orang tuh sekarang ini makin keras, makin sulit berubah, makin sulit untuk dididik. Yang saya lihat tuh kayak begitu, ya makin sulit berubah ya. Dan makin bebal, saya lihat itu begitu saudara. Saya punya teman yang sampai mati pun tetap bebal mengabaikan nasihat. Ia berpikir masih punya banyak waktu karena waktu itu umurnya masih 40-an tahun ya.
itu masih muda, relatif muda ya. Tetapi di tengah jalan dia meninggal karena kena stroke. Dia naik motor jatuh karena stroke. Nah, saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara itu melihat konsekuensi berat yang harus dihadapi oleh setiap orang yang tidak patuh kepada kehendak Allah. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Yunus tadi. Lalu mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya ke dalam laut, maka laut itu pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, maksudnya kepada Yahweh, Tuhannya Israel. Lalu mereka mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ya, biasanya orang baru mengakui kebenaran Tuhan itu setelah mereka mendapat bukti. Ya. Ayat 17. Tuhan menetapkan seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, saudara bisa lihat nih, congornya ikan itu ya begitu besar untuk menelan si Yunus. Ini hanya gambaran artis saja, tapi saya membayangkan kayak begitulah ikan yang menelan Yunus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengingatkan bahwa setiap keputusan hidup yang termanifestasi di dalam berbagai tindakan kita, dalam percakapan kita, dalam pola berpikir kita, apa yang ada di dalam benak hati kita, perasaan kita, akan mengakibatkan sebuah konsekuensi atau akibat yang tentu tidak menyenangkan kalau keputusan saudara, kalau keinginan saudara itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 itu jelas Alkitab mengingatkan, orang yang menabur dari nafsu kedagingan akan menuai kebusukan dari dagingnya, akan tetapi orang yang menabur dari roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Orang yang menabur dari nafsu kedagingan itu adalah orang yang mengumbar keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup untuk memuaskan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada Allah. Dan dikatakan di sini menuai kebusukan dari dagingnya. Ya, kalau kita menabur sesuatu yang tidak kudus, ya, maka di situ dikatakan burung nasar mengurumuni bangkai. Ya, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar kan, gitu. Akan mengundang, nasar ini adalah gambaran dari rojat. Itu akan mengundang rojat lebih kuat untuk merasuk di dalam diri kita. Itu saudara bisa baca di Matius 12 ayat 43-45. Rojat itu akan masuk dan membuat orang itu lebih buruk daripada semula, ya. Karena mereka membawa 7 roh lainnya. Itu gambaran dari berbondong-bondong rojat memasuki dan mengendalikan pikiran banyak orang. Saudara, saya melihat pada zaman sekarang baik anak muda maupun orang dewasa itu sebetulnya seperti Yohanes pasal 13, mereka kerasukan tanpa mereka sadar, mereka kerasukan iblis. Itu bisa terlihat, tercermin dari apa yang mereka pikirkan. Ketika seseorang tidak bisa berkonsentrasi kepada firman Tuhan, tidak bisa tahan mendengar khotbah yang berasal dari Tuhan, yang benar gitu ya, khotbah-khotbah yang diurapi oleh Tuhan yang benar gitu ya. Bukan hanya sekedar ngecap atau sekedar promosi semata-mata ya, tetapi khotbah yang keluar dari hatinya Bapa. Kalau ada orang tidak bisa konsentrasi, tidak bisa tertarik kepada khotbah tersebut, saya bilang itu orang itu pasti kerasukan. Ada blocking spirit yang menutupi pikirannya, membuat dia tidak nyaman dengar firman Tuhan, dan kupingnya jadi panas biasanya, akhirnya mental, akhirnya pergi. Acap kali orang-orang Kristen menganggap remeh dan mengabaikan firman Tuhan ini. Karena tadi ada cengkraman yang mengikat pikiran mereka. Saudara, jika saudara mempunyai perasaan seperti itu ataupun kondisi seperti itu, cepatlah keluar, minta tolong untuk saudara dilepaskan, dan saudara harus punya komitmen yang kuat untuk saudara tetap bisa mengalami kelepasan, kemerdekaan, ya, dengan hidup bergaul dengan firman Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya sudah terlalu sering melihat orang menyesal karena keputusan hidup yang salah. Mengapa Anda mau mengulangi kesalahan itu kalau sudah ada contoh kan? Padahal saya sudah berkali-kali memperingatkan, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Tapi ya namanya manusia ya. Manusia itu sulit dibuat percaya sebelum kepentok. Ya, Hosea pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tunasnya tidak menghasilkan tepung,
Jika memberi hasil, orang-orang asing akan menelannya. Dan itu dialami oleh orang-orang Israel Utara karena mereka memberontak kepada Allah, maka Tuhan izinkan orang-orang Asyur merampok mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Hosea pasal 8 ayat ke-7 ini harus menjadi peringatan bagi kita. Hukum tabur tuai itu tidak akan meleset. Apa yang ditabur itu akan dituai. Nah, kalau saudara menabur angin, ibaratnya menabur hal-hal yang tidak menyenangkan Allah, maka saudara akan menuai badai, menuai puting beliung, ya, tofan yang menghancurkan kehidupan saudara sendiri. Nah, penyesalan selalu datang terlambat. Demikianlah Yunus alami. Yunus menyesal dalam perut ikan tadi, menyesali kemalangannya. Beruntungnya Yunus masih mendapat kesempatan kedua. Waktu ikan itu menelan, mungkin si ikan itu tersedak begitu sehingga si Yunus ini tidak masuk ke lambungnya. Dia mungkin temangsang di tenggorokan gitu ya. Kalau masuk ke lambung dia pasti habis oleh asam lambungnya, ya kan? Nah, dia temangsang di situ. Makanya 3 hari kemudian mungkin si ikan itu bergumul karena ada yang nyantol atau nyangkut di tenggorokannya itu, terus dia muntahkan lagi kan di tepi pantai. Nah, itu perkenanan Tuhan tuh campur tangan Tuhan. Beruntungnya Yunus masih bisa mendapatkan kesempatan yang kedua. Tetapi Anda jangan berharap mendapatkan kesempatan seperti Yunus loh, atau seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, atau seperti Daniel yang lolos dari singa gitu. Jangan berharap seperti itu ya. Tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan kedua. Maka janganlah Anda suka mengeraskan hati ya. Penyesalan selalu datang terakhir, terlambat ya, setelah pukulan keras yang datang gitu. Nah, kita lihat selanjutnya Yunus pasal yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Di dalam perut ikan itu ia berkata, aku berseru dalam kesengsaraanku kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Aku berteriak dari tengah-tengah dunia orang mati, dan engkau mendengar suaraku. Engkau telah melemparkan aku ke tempat yang dalam, ke tengah lautan, dan arus air mengelilingi aku. Seluruh pecahan ombak dan gelombangmu melingkupi aku. Aku berkata, aku telah terbuang dari hadapan matamu, namun aku akan memandang lagi baitmu yang kudus. Air laut mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya mengelilingi aku, lumut lautan membelit kepalaku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, demikian yang dialami oleh Yunus. Di depan saya tadi mengambil contoh dari 2 wanita malang yang dibunuh dan dipotong-potong oleh mantan suami, mantan mertua, dan kekasihnya. Padahal harusnya pria-pria itu dapat melindungi wanita-wanita malang tadi kan, gitu. Tapi pria-pria itu bertindak kejam, ya. Harusnya para pria itu bisa mengasihi manusia yang lebih lemah dari mereka. Maksud saya wanita ya. Wanita kan lebih lemah daripada pria. Harusnya pria-pria itu melindungi para wanita. Tetapi kenyataannya kan tidak. Fenomena ini membuktikan bahwa semakin kesini ya, semakin zaman now ini, semakin banyak pria yang sakit jiwanya. Lalu seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot, iblis mengendalikan dia, iblis menguasai dia. Dan di Yohanes pasal 13 itu, iblis itu merasuki Yudas Iskariot. Akhirnya banyak pria entah sudah menjadi suami atau masih berstatus pacar, tunangan. Kata-kata mereka itu bisa sangat poison. Poison itu beracun ya. Kata-katanya tajam, lebih tajam daripada pisau. Menyayat hati para istrinya, menyayat hati anak-anaknya dengan perkataan-perkataan yang kasar, kebun binatang ya. Kelakuan mereka sedemikian kasar, rusak dan rendah nilainya, bahkan bisa melakukan kekerasan tanpa belas kasihan sedikit pun. Mereka tidak bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya. Ya, pria-pria yang berjudi, yang mabuk, ya hidupnya bebas begitu, bagaimana bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kan? Atau di sisi lain banyak pria yang hanya mempergunakan wanita itu untuk kepuasan seksnya semata-mata, bukan memikirkan bagaimana melahirkan generasi yang memuliakan Tuhan, generasi yang kudus, generasi yang indah di mata Tuhan. Gak terpikirkan pada pria-pria semacam itu. Ini pria-pria yang rusak jiwanya, dan ini makin banyak loh pada masa sekarang ini. Maka saya selalu mengingatkan anak-anak muda di tempat kita, untuk gadis-gadis itu, jangan buru-buru jatuh cinta, jangan buru-buru pilih pacar. Lihat, walaupun engkau harus menunggu urutan yang ke-1000 ya, pilih pria-pria yang takut Tuhan.
Ya mungkin rasionya sekarang 1000 banding 1 atau mungkin 1.000.000 banding 1, tapi mendingan kata terlambat menikah daripada dapat suami atau dapat pasangan yang mengerikan. Ya, di depan mata saya melihat pemuda-pemuda sekarang itu yang mentalitasnya sudah demikian kacau, rendah ya. Itu pandainya cuma main game, chatting pacaran, tebar pesona, ya. Tetapi pemalas, ya malasnya tuh minta ampun saudara, tidak sigap bekerja, menggantungkan diri kepada orang tua, ya. Nah, tapi sayangnya kan banyak gadis-gadis yang tidak berpengalaman dalam hidup ini tuh mudah terjerat pada tebar pesona pria-pria yang merasa dirinya ganteng, kaya, dan gagah itu kan, gitu. Gadis-gadis ini berpikir ia akan berbahagia dengan pria-pria yang sebetulnya kacau, ya, yang sebetulnya monster tersembunyi seperti yang saya bagikan minggu yang lalu. Terus terang saya kasihan melihat pada para gadis yang muda tersebut yang diperdaya oleh pria-pria yang rusak tadi ya. Karena para wanita ini tidak pernah berpikir panjang, yang ada di dalam otak mereka adalah have fun, bagaimana mereka bersenang-senang saja, ya, enjoy saja. Nah, mereka nggak pernah berpikir soal kekekalan. Mereka berharap pria-pria yang menikahinya itu akan mencukupi biayanya, memberikan harta yang cukup ya, yang mereka butuhkan, dan mereka berharap bisa bahagia dengan laki-laki tersebut. Mereka berpikir dan mengira kegagahan dan kegantengan si pria itu sama dengan isi hati si pria tersebut. Tapi kenyataannya setelah menikah sekian tahun, tidak sedikit pria yang berubah. Ada yang jadi benalu atau parasit yang hanya memanfaatkan wanita itu untuk menghidupi dia. Ada yang jadi monster yang kejam seperti cerita saya tadi di depan, baik dengan tindakan kasar maupun perkataan yang poison, yang beracun ya. Atau sifat pemalas yang tidak sigap atau tidak gesit bekerja, atau egois, pelit, dan bahkan menjadi pejudi, pemboros, dan akhirnya menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Kemudian banyak wanita yang menyesal, ya kan? Seorang ibu berkata kepada salah seorang pelayan kita, ya, ketika lagi ngobrol-ngobrol itu, ibu ini bukan orang gereja kita. Dia berkata, aku nggak tahan dengan kemiskinan ini. Apa sebaiknya aku nih jual diri aja ya, mumpung aku masih muda dan masih cantik gitu. Aduh saudara, ini pikiran iblis yang sudah merasuk sedemikian rupa ya. Nah itulah contoh-contoh orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kehendak Tuhan, dan salah menaruh tumpuan hidupnya yang dia pikir, yang dia pilih, yang dia anggap benar itu bisa membahagiakan hatinya. Padahal sebetulnya itu adalah fake, itu palsu ya. Sungguh malang nasib mereka yang akhirnya tidak bahagia, ketakutan, menderita, dan susah. Sekarang saya mau mengajak Anda, yang membantu Anda agar tidak menyesal di kemudian hari. Terutama jangan sampai menyesal di dalam dunia yang kekal. Karena saudara nggak mungkin mendapat kesempatan yang kedua ketika saudara sudah terlanjur terperosok ke dalam api yang kekal. Saya mau mengajak Anda mengerti siapa diri Anda sesungguhnya. Apa hak Anda di hadapan Tuhan Allah? Kita lihat di 1 Korintus pasal 6. Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah, dan bahwa dirimu bukanlah milikmu sendiri? Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus bertahta di dalam hati kita, berikan Roh Kudus ini kesempatan untuk memimpinmu ya. Berikan beliau kesempatan untuk mengajarimu, mendidikmu gitu. Ayat 20. Sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap Anda membaca Alkitab harus dapat melihat konteks saat Alkitab itu ditulis. Harus melihat zaman si penulis Alkitab itu mengerjakan tulisannya. Karena suasana, budaya, hukum, dan pola berpikir pada waktu itu berbeda dengan zaman sekarang loh. Dan itu yang mendasari mereka menulis tersebut dalam hikmah Roh Kudus. Salah satunya adalah sistem perbudakan manusia. Pada waktu itu adalah legal perdagangan budak. Jadi orang menjual beli manusia seperti menjual beli binatang kesayangan atau pet, yaitu suatu hal yang wajar pada waktu itu. Mereka memperkerjakan manusia seperti memperkerjakan lembu atau sapi atau kerbau yang bekerja di sawah tanpa bayaran ya. Seorang yang menjadi budak itu tidak mempunyai hak sama sekali, tidak punya hak apapun termasuk harta bahkan nyawanya sendiri.
harga dirinya nggak punya, semuanya milik sang tuannya. Hukum budak pada waktu itu hanya satu, melakukan kehendak sang tuan yang membelinya. Demikian hukum tuan yang membeli budak itu cuma satu, ia punya hak penuh atas hidup mati atas semua yang dihasilkan oleh budak tersebut. Apapun yang dihasilkan sang budak adalah milik tuan tersebut, ya. Nah, dalam konteks 1 Korintus pasal 6 ayat ke-20, Galatia pasal 2 ayat ke-20, kita harus mengerti bahwa kita itu sudah dibeli oleh Tuhan dari tangan iblis, sudah dibayar oleh Tuhan dengan lunas dari tangan iblis, berarti kita menjadi milik sepenuhnya dari Tuhan. Ya, maka hendaknya Anda tahu bahwa Anda itu milik sepenuhnya Tuhan, bukan milikmu sendiri. Ya, walau kita memiliki kehendak bebas, Tuhan tuh kasih kehendak bebas, kehendak memilih, ya. Ini bedanya Tuhan dengan iblis, ya. Tuhan itu memberikan kehendak bebas untuk memilih. Dia berikan kesempatan kepada kita mengambil keputusannya sendiri selama hidup di dunia ini loh. Ya, saya ingatkan, kehendak bebas itu dan saudara boleh mengambil keputusan semaunya sendiri, itu berlaku selama hidup di bumi ini. Tetapi karena roh kita adalah makhluk kekal, ya, kita tidak mati langsung jadi tangan, maka setelah mati, saya dan Anda akan mendapat konsekuensi dari perbuatan, perkataan, dan keputusan-keputusan kita. Dengan mengerti siapa kita, bahwa kita ini sebetulnya bukan apa-apa, bukan milik diri kita sendiri, tetapi milik Tuhan, maka kita mesti menyadari tidak ada yang berharga di hidup kita ini untuk bisa menjamin hidup kita di kekekalan nanti. Maka harus disadari bahwa kita itu sangat bergantung kepada Tuhan besar kita, penebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Mau tidak mau kita harus berpihak kepada Sang Tuhan, jangan kepada dunia, ya, supaya iblis tidak dapat mendakwa dan menuntut kita kembali. Kalau kita tetap memilih jalan hidup seperti jalan hidup dunia, cinta kita kepada cinta dunia, saudara masih tergantung kepada pengakuan manusia, harga diri, saudara masih tergantung kepada harta kemewahan yang dianggap bisa menyenangkan hati saudara, saudara masih tergantung kepada teman-teman berhura-hura gitu, iblis itu akan menuntut kembali, nih orang ini masih milikku, belum ditebus, ya. Karena ketika kembali menuruti kedagingan kita, maka darah penebusan Tuhan itu menjadi tidak berlaku. Itu hukum Tuhan, ya. Kalau engkau mau diberesin sama Tuhan, mau ditebus sama Tuhan, maka hidupmu harus diserahkan kepadaku. Itu Galatia 2 ayat ke-20 kan gitu. Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika dengan sengaja kita tetap berbuat dosa sesudah mendapat pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa-dosa itu. Tidak ada darah untuk menghapus dosa. Ayat 27, yang ada hanyalah penantian yang menakutkan akan penghakiman dan kobaran api yang akan membinasakan musuh-musuh Allah. Saudara, musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang menentang Allah, menentang firman Tuhan. Orang Kristen itu bisa menentang. Ketika orang Kristen itu menolak kebenaran, itu menentang Tuhan. Ya, Bapak Ibu, misalnya begini, Bapak Ibu mendengar khotbah yang keras, yang tegas, yang mengkorek dosa saudara, yang membongkar kelaliman saudara, karakter buruk saudara gitu. Saudara tersinggung, itu hak saudara misalnya, ya. Terus kemudian saudara pergi ke gereja lain, di mana gereja lain itu hanya khotbahnya tentang berkat, tentang mujizat, tidak pernah mengkorek, tidak pernah menggali dosa saudara, tidak pernah membongkar keburukan saudara gitu ya. Nah, saudara merasa nyaman di gereja tersebut dan menolak untuk dididik oleh Tuhan, ya, menolak mendengarkan khotbah-khotbah yang keras. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ayat 27 itu menanti saudara. Yang ada hanyalah penantian yang menakutkan akan penghakiman dan kobaran api yang akan membinasakan musuh-musuh Allah. Maka Ibrani pasal 12 ayat 5, 6 dan seterusnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibongkar oleh firman Tuhan, dikorek oleh firman Tuhan, rendahkan hatimu, bukalah hatimu, berikan hatimu untuk diperbaiki, ya. Nah, ayat Ibrani 10:26 tadi ini sering dimengerti atau ditafsir secara dangkal. Ya, pikirnya tadi kan dikatakan bahwa dengan sengaja berbuat dosa, maka biasanya orang membayangkan kalimat dengan sengaja
kita tetap berbuat dosa sesudah mendapat pengetahuan tentang kebenaran itu adalah yang misalnya begini, bagi orang yang dulu rajin ke gereja, lalu sekarang jadi orang yang nakal, tidak pernah ke gereja, yang dulu rajin melayani, lalu sekarang jadi pemabuk atau pejudi. Dulu dia wanita baik-baik, lalu sekarang menjadi wanita binal yang suka berpetualangan seks di luar nikah. Jika kondisi itu yang dimaksud oleh Tuhan, tentu ada banyak orang Kristen yang bisa lolos masuk surga. Tentu tidak ada Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Dan orang-orang yang cukup menjauhi hal-hal yang buruk tadi itu pasti lolos perkenanan Tuhan. Maka Tuhan tidak perlu berkata bahwa jalan menuju ke surga itu sempit dan hampir-hampir mustahil untuk orang bisa lolos. Di Matius 7 kan dikatakan demikian, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Tuhan pun tidak perlu berkata-kata seperti Matius 7 ayat 21-23 tadi. Bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kan tidak perlu Tuhan ngomong begitu kalau standarnya itu demikian cetek, ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, dan seterusnya. Anda harus berjuang memahami Ibrani 10 ayat yang ke-26 tadi dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita, ya. Ingat ya, tujuan pemilihan Tuhan untuk kita itu, bayangkan di bumi ini ada lebih dari 7 miliar manusia. Lalu Tuhan memilih Anda, membawa Anda, entah melalui kelahiran dari keluarga yang sudah Kristen, Anda sudah jadi Kristen sejak lahir, ya. Itu anugerah besar, ya. Tidak banyak orang yang lahir dari keluarga yang Kristen atau yang malah yang sudah takut Tuhan, itu tidak banyak, ya. Atau mengalami pencerahan hikmat sehingga dari orang yang beragama kafir menjadi mengerti firman Tuhan dan bertobat mengikuti Tuhan Yesus, atau mendapat penglihatan atau pengalaman ajaib. Itu semuanya punya tujuan, bukan hanya sekedar gratisan saja, yakni membuat Anda terdidik, lalu akhirnya memiliki gambar Allah dalam pribadi Anda. Kan Tuhan menciptakan manusia itu seharusnya segambar dan serupa dengan Allah, kan? Akibatnya, semua tindakan keputusan Anda yang menghambat pendidikan Tuhan atas diri Anda dikategorikan sebagai pemberontakan kepada kehendak Allah. Misalnya Anda dididik di suatu gereja, di bawah asuhan seorang pendeta yang tegas mengajari Anda, lalu Anda tersinggung dan pindah gereja yang sebetulnya Anda kurang mendapat apa-apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani Anda, telinga Anda di situ tetap aman, ya. Di posisi itu sebetulnya Anda meleset dari sasarannya Tuhan. Anda masuk di dalam kategori hamartia, dosa. Ya, dosa itu kan artinya, atau hamartia itu artinya meleset daripada sasarannya Tuhan. Saat Anda karena jatuh cinta pada seseorang yang sebetulnya Allah tidak mau Anda menikahinya dengan dia, ya. Karena jika menikah dengan dia itu bisa menghambat pertumbuhan iman Anda. Tapi Anda maksa untuk menikah, Anda hamartia. Di saat Anda pindah kerja yang jauh karena ada iming-iming gaji yang lebih besar di sana, ya, ada posisi yang lebih bagus, Anda terpincut ke sana, saudara, itu karena menggiurkan. Anda tinggalkan pelayanan di mana saudara sudah ditempatkan di gereja Anda. Anda tidak bertanya dulu kepada Tuhan, ya. Anda itu sudah meleset dari panggilan Allah. Karena Anda menganggap bahwa uang, jabatan, karier itu lebih berharga dari panggilan Allah. Saudara perlu sadari bahwa darah Tuhan itu berlaku dapat membayar hidup kita, membayar dosa kita, hanya jika kita bersedia dibentuk dalam kekudusan Allah seperti 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15-16. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara nanti baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Jadi saudara, kasih karunia grace itu bukan kaleng-kaleng, bukan murahan, terima terus kemudian boleh hidup sembarangan, semau gue gitu. Enggak, saudara. Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, berarti di situ saudara harus masuk di dalam proses pembentukan oleh Tuhan yang tidak berhenti baru setelah kita mati, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu berharap kita itu bersedia dipakai menjadi alat Tuhan, ya, supaya hidup kita itu mempermuliakan Beliau, ya, bukan sewenang-wenangnya sendiri, bukan semaunya sendiri, gitu. Nah, kesadaran inilah yang membuat saya tuh selalu semakin semangat memberitakan Injil.
walaupun tidak mendapat imbalan sesen pun atau mendapatkan PK ya, itu saya semangat. Ada seorang anak yang waktu itu pas main ke rumah saya, yang membantu istri saya masak pada waktu itu, terus dia melihat saya pulang dari kerja udah siap-siap untuk menyiapkan materi pemuritan, terus dia bertanya, Pak Di, apa enggak capek dengan pekerjaan hari ini, kok terus harus sudah sibuk mempersiapkan pengajaran begini. Dan saya berkata, saya selalu semangat, karena motivasi saya cuma satu, saya memberitakan Injil, karena itu kehendak Sang Tuhan, ya Tuhan saya, dan saya mau memuaskan hati beliau. Maka bagi saya sekarang, dengan kesadaran saya yang baru, saya mendapatkan pengertian baru. Saya tidak harus merengek-rengek meminta ini itu, meminta berkat ini itu ya, meminta mujizat ini itu. Saya percaya kalau saya klik dengan Tuhan, kalau saya nempel dengan Tuhan, kalau pikiran saya itu sama dengan pikirannya Kristus, ya Tuhan itu menyediakan kok segala sesuatu yang saya butuhkan. Ya, saya percaya jika kita cukup bisa dipercaya, menggandakan talentanya Tuhan, mengembangkan talentanya Sang Tuhan, kita itu tidak perlu takut dengan penyakit kah, dengan kecelakaan kah, umur pendek kah. Tuhan itu tahu apa yang dibutuhkan untuk pemeliharaan hidup kita. Tuhan akan kasih hikmat kita bagaimana kita makan yang benar, pola hidup yang benar, jaga kesehatan yang benar, sehingga umur kita cukup panjang. Kalaupun kita ada kekurangan organ tubuh kita atau cacat, Tuhan tahu kok kapan kita boleh mendapat mujizat sehingga kita mengalami kesembuhan secara mujizat, atau kita diberi kekuatan untuk bisa melalui hidup ini walau di dalam kelemahan tubuh sekalipun ya. Maka saya tidak perlu mengajarkan atau menekankan supaya saudara itu punya iman untuk melahirkan mujizat. Bapak Ibu, saya sangat percaya engkau klik dengan Tuhan, mujizat itu dengan nyata kok nanti akan diberikan. Tidak usah klaim sana klaim sini ya. Saya bilang kalau engkau tidak dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan, terus kita main klaim sana main klaim sini, itu sebetulnya penghujatan kepada Allah. Misalnya kita masih punya sifat pemarah, egois, sombong, ya, takabur, serakah, terus kita klaim kuasa Tuhan, itu kita sembrono di hadapan Tuhan, itu menghujat Tuhan. Bagi saya dalam pengertian sekarang ini ya, tidak perlu kita ini berpikir bahwa kita ini punya segalanya, punya kuasa yang dahsyat untuk kepentingan kita. Tidak perlu kita demonstrasikan seperti itu. Karena apa? Tugas kita bukan hanya untuk mendemonstrasikan kuasa, ngusir setan atau menyembuhkan orang yang sakit. Enggak. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah membereskan diri kita menjadi serupa dengan Kristus supaya kita menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain. Ya. Saya percaya Allah lebih dari mampu menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, sebab pertanyaannya itu sederhana. Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Apa enggak? Atau apakah kita hanya jadi pemboros seperti anak bungsu yang minggat di Lukas pasal 15 itu kan? Atau menjadi orang kaya yang tidak peduli pada orang lain seperti kisah Lazarus di dalam Lukas pasal 16? Apakah kita akan menjadi seorang yang serakah dan licik seperti Yudas Iskariot, atau menjadi orang yang sombong, gila kekuasaan seperti Herodes? Nah, dalam kemahatauan Allah, beliau itu akan mudah tahu akan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Dan itu bisa sudah dibaca oleh Tuhan melalui karakter kita, melalui cita rasa kita atau kesenangan kita, melalui pola berpikir kita. Kalau misalnya kita ini orangnya sebetulnya selfish ya, egois ya, mementingkan diri sendiri gitu ya, Tuhan udah bisa ngebaca kalau saya ini diperkaya ya, dibuat kaya gitu, padahal saya masih orangnya egois. Nanti ketika jadi kaya, saya akan nindas orang, saya akan jadi sombong, suka pamer gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau umpamanya saudara klaim ini, klaim itu, terus kemudian saudara digenapi atau diberikan semuanya itu, bukankah kita masuk di dalam lubang buaya ya toh? Akhirnya kita masuk neraka. Maka ketika istri saya kena stroke, saya tidak klaim sana sini, saya tidak klaim kesembuhan mujizat dan sebagainya. Saya cuma berdoa, meminta belas kasihan Tuhan dan berkata, Tuhan, jika istri saya lumpuh atau Engkau ambil, saya ini akan patah sayap ya. Saya
tidak akan bisa efektif seperti sekarang ini ya dalam melayani gitu kalau istri saya mengalami cacat. Karena saya harus mengerjakan apa yang biasa dilakukan oleh istri saya, ya saya harus kerjakan sendiri. Apalagi kalau istri saya lumpuh ya tidak meninggal begitu, maka saya pasti habis waktu untuk mengurusin dia. Pada waktu itu saya tenang-tenang sekali dan tidak ada ketakutan, dan nyatanya Tuhan memulihkan istri saya secara normal. Teman-temannya ada beberapa teman yang kena stroke ya di pekerjaan itu ya, sampai hari ini masih ada yang lumpuh ya atau bahkan yang sudah meninggal ya. Lalu ketika istri saya hampir mati karena serangan jantung dan serangan yang lainnya, yaitu pada waktu dia kena pleuropneumonia ya, radang selaput paru-paru, sehingga kalau dia bernafas sedikit rasanya nyeri pada waktu itu parah sekali ya. Saya waktu itu tidak ada di rumah dan saya dikabari oleh seorang pekerja yang lagi bersama dengan istri saya di rumah itu, dia menelpon dan berkata bahwa kondisi istri saya itu parah. Tapi pada waktu itu saya percaya, saya pasrahkan sama Tuhan ya, kalau itu belum waktunya tiba pasti Tuhan akan sembuhkan, dan itu terjadi saudara. Dan istri saya juga punya masalah jantung ya, dan ini membutuhkan penanganan yang lebih lama daripada waktu dia kena stroke dan kena pleuropneumonia ya. Saya bikin so simple ya, bikin sesimpel mungkin, semudah mungkin ya. Kalau Tuhan anggap bahwa tugas kami selesai, ya game sudah, ya sudahlah gitu ya. Yang paling penting bagi saya dan istri saya adalah jangan sampai kami meleset dari kehendak Tuhan. Maka saya merasa heran sekali jika ada orang atau melihat teman ya atau jemaat yang hidup semaunya sendiri, atau mengumbar hawa nafsunya sendiri, atau berpikir menurut jalannya sendiri yang sebetulnya itu jalannya ngawur ya. Seakan-akan ia mau hidup selamanya, seakan-akan ia tidak perlu mempertanggungjawabkan cara hidupnya di pengadilan kelak ya, pengadilan akhir kelak gitu. Saya katakan sama istri saya, kita itu nggak perlu menuntut mujizat apapun kok. Kita tidak perlu memicu iman menuntut mujizat untuk kesejahteraan atau kesehatan kita. Cukup jaga pola hidup yang baik, hidup yang tepat sasarannya seperti yang dikehendaki Allah. Pasti Tuhan melindungi dengan khusus dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 1-3 itu kami alami dan kami rasakan benar-benar ayat itu cespleng ya digenapi. Saya telah membuktikan kebenaran dari Yesaya 43, Mazmur 91 tanpa harus melafalkan atau menghafal jadi bacaan mantra begitu. Saudara nggak perlu seperti itu. Saya mengajak Anda menyadari bahwa Anda itu bukan siapa-siapa, tetapi kita semuanya adalah milik penebus kita, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kalau di dalam terjemahan AYT bunyinya begini. Kamu juga seperti batu-batu hidup yang dibangun menjadi suatu rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan korban-korban rohani yang berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana selayaknya menjalani hidup di dunia ini supaya kita semuanya dipakai oleh Tuhan menjadi batu-batu yang rohani, batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah Allah selama kita hidup di dunia ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing. Tinggal sebagai orang asing ini maksudnya ialah selama hidup di dunia ini. Ayat 18. Dengan mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana seperti emas dan perak, melainkan dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tak bercacat dan yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita di sini bisa melihat dua sifat Allah, dikotomi Allah. Yang pertama, beliau itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Ya, kasihnya itu tidak ada bandingannya. Kasihnya itu dimanifestasikan atau ditampilkan dengan pengorbanannya. Sampai pengorbanan di kayu salib. Itu kasih Tuhan. Tetapi yang kedua, harus saudara perhatikan. Tuhan juga tidak membeda-bedakan
dalam arti tidak memandang muka. Dalam bahasa aslinya aprosopolentos, ya, artinya tidak menghargai siapapun, without respect of persons. Nah, Bapak Ibu, untuk saudara bisa menyelami firman Tuhan di ayat yang ke-17 tadi, ya, menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang muka, saudara harus memiliki kegentaran yang luar biasa. Saya pernah sampaikan kepada jemaat, ya, menurut saudara, kontribusi saya atau peran saya di gereja ini sedikit, sedang, atau besar? Dan mereka katakan besar. Ya, dalam banyak hal, ya, saya nggak usah detailkan satu persatu kan. Itu dalam banyak hal saya dianggap memiliki kontribusi atau berperan penting di dalam pertumbuhan gereja kita, ya, dalam mengajar jemaat gitu. Tetapi saya katakan begini, di hadapan Tuhan saya adalah nothing. Di hadapan Tuhan saya ini bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan saya ini tidak ada seujung kuku, ya, tidak ada andilnya apa-apa jika hidup saya itu meleset daripada kehendak Tuhan, ya. Tuhan akan gampang saja nyekrap saya. Tuhan akan menganggap saya ini sebagai kotoran saja dan dibuang begitu saja ketika saya meleset di hadapan Tuhan, meleset karakter saya, meleset cita rasa saya, meleset pola berpikir saya, meleset perasaan yang saya pendam. Kalau saya meleset semuanya itu, Tuhan akan berkata, "Enyalah kamu, hai pembuat kejahatan." Ya, di sini benar, aprosopolentos itu berlaku kepada semua orang, tidak terus kemudian orang itu jabatannya pendeta, terus kemudian dia anak emas, kan? Enggak, saudara. Kita rajin ke gereja, kita aktif di gereja, bahkan penyumbang gereja paling besar sekalipun di hadapan Tuhan itu nothing, tidak ada artinya kalau kita meleset di hadapan Tuhan. Maka Alkitab tadi mengatakan hiduplah dalam rasa takut, ya. Hidup itu kronon anastrafete, ya, conduct yourself, atur hidupmu, ya, dalam rasa takut, enphobos, ya, dalam ketakutan, fear, ya, to be afraid, ya. Nah, kenapa ini menjadi alarm bagi kita untuk kita tidak ngawur, untuk kita tidak sembrono, untuk kita tidak berbuat dosa, untuk kita tidak semau gue, gitu. Jika Anda punya rasa takut akan kekekalan, ya, kalau kita nanti meleset, Tuhan scrap, Tuhan buang, gitu, ya. Nah, saya ingatkan, ya, jangan pernah berpikir bahwa Anda pasti diselamatkan sampai ke surga hanya karena saudara percaya kepada Yesus. Tidak titik semata-mata di situ, ya. Saudara harus bijaksana, benar. Iman tanpa perbuatan atau iman tanpa bukti yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam karakter kita, dalam cita rasa kita, dalam pola berpikir kita, maka iman itu mati, iman itu kosong, gak ada artinya, dan Tuhan akan menolak, gitu. Tapi iman saudara harus dibuktikan dalam kehidupan saudara 24 jam sehari, ya. Nah, itu sebabnya jangan Anda tertipu yang seakan-akan Anda yang sudah percaya kepada Kristus itu lantas pasti masuk surga. Jangan tertipu, ya. Keselamatan itu memang anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, grace, anugerah. Tetapi bukan murahan, yang tadi saya sudah katakan, harus dipertanggungjawabkan dan dipelihara dengan benar. Kunci utamanya itu tadi adalah rasa takut akan Tuhan. Nah, di Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Pengetahuan ini berasal dari kata Ibrani, yaitu hakmah. Jadi takut akan Tuhan itu permulaan diberi hikmat, diberi kebijaksanaan, ya. Jika saudara memiliki rasa takut akan Tuhan, Tuhan akan beri hikmat. Oh ya, kamu gak boleh jalan begini. Oh ya, kamu gak boleh bersikap begini. Oh ya, itu tidak baik, itu tidak sopan. Oh, itu kurang ajar, ya. Saudara, oleh karena Daud itu memiliki hikmat ilahi, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia berkata kepada orang-orangnya dan berkata, jangan sentuh orang yang diurapi oleh Tuhan atau yang pernah diurapi oleh Tuhan, ya. Sejajarnya Saul dia pernah diurapi Tuhan. Daud tidak menggunakan kesempatan untuk berbuat jahat. Tapi zaman sekarang kan banyak orang yang berbuat jahat. Ada banyak orang Kristen yang berani maki-maki atau menjelek-jelekkan
gembalanya atau pendetanya yang pernah mengangkat dia, pernah mengajari dia, begitu ya. Nah, ada orang yang mengkhianati temannya dan sebagainya. Saudara jangan bodoh, ya. Saudara jangan bodoh, ya. Tapi kalau saudara memiliki takut Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Bagaimana saudara mengelola bisnis saudara tanpa harus korupsi, tanpa harus ngemplang pajak, tanpa harus nyogok pejabat, ya. Nah, takut di dalam bahasa Ibrani-nya adalah yir'ah, ya. Artinya afraid, takut, ya. Atau dalam arti sebetulnya menghormati Allah. Jadi bukan takut seperti kepada genderuwo atau hantu, bukan itu, tapi menghormati Allah, menghormati kekudusannya Allah, menghormati kemuliaannya Allah. Maka orang-orang yang memiliki takut kepada Allah, ya, atau benar-benar menghormati Allah dengan menjaga hidupnya kudus, Roh Kudus akan memberikan pengertian. Sebaliknya, bila kita tidak punya rasa takut akan Allah, pikiran kita tuh akan jadi tumpul seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-18, ya. Pengertian mereka menjadi gelap dan terpisah dari kehidupan Allah karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka yang disebabkan oleh kekerasan hati. Ayat 19, perasaan mereka telah menjadi tumpul dan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu untuk melakukan segala macam kecemaran dengan keserakahan. Saudara jelaskan firman Tuhan tadi di Efesus pasal 4. Maka supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari, ya, jangan biarkan hikmat kita itu tumpul, dicengkram oleh roh jahat. Nah, supaya Anda tidak perlu dihajar oleh Tuhan seperti Yunus masuk di dalam perut ikan selama 3 hari. Kenalilah apa yang dikehendaki Allah dalam hidup Anda dengan belajar akan kebenaran yang sejati dari orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dan mengerti kebenaran. Jangan asal-asalan pergi, jangan asal-asalan mendengar, ya, jangan asal-asalan pergi ke gereja yang tidak mengajarkan kebenaran. Jangan asal-asalan saudara dengarkan khotbah, ya, cari khotbah-khotbah yang benar-benar mendidik saudara. Efesus 4 ayat 11-12, ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, diberi talenta untuk mengajar dengan benar, dengan tepat, ya. Saudara baca deh Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 12, ya. Ada orang-orang di situ ditunjuk oleh Tuhan menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi penginjil, pengajar, ya. Mereka adalah orang-orang yang khusus untuk mendidik kita. Maka dengarkan orang-orang yang seperti itu. Jangan sekedar mendengar khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan telinga saudara, ya. Pilihlah khotbah pengajaran yang membimbing Anda menjadi serupa dengan Tuhan. Memang khotbah-khotbah seperti itu dapat menghajar habis-habisan hati kita. Ya, kalau kita nggak siap tuh kita bisa panas telinga kita. Tetapi memang tidak ada jalan lain kok, kecuali saudara harus benar-benar rendah hati. Supaya apa? Jangan nanti mengambil keputusan yang membuat Anda menyesal. Saya dorong Bapak Ibu Saudara ambil keputusan yang bijaksana yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pesan saya selalu buat saudara-saudara yang saya kasih, jangan salah mengambil jalan, ya. Jangan cari jalan yang gampangnya saja atau jalan pintas atau jalan yang mudah untuk mencapai kebahagiaan semu. Jangan ambil jalan yang hanya disukai oleh kebanyakan orang atau oleh orang-orang yang sudah dekat dengan Anda tetapi tidak membawa kepada kemuliaan Allah. Orang-orang itu bisa jadi pacar saudara, guru Anda, atau orang tua Anda, atau pendeta yang terkenal sekalipun. Jika pengajaran, jika nasihat, jika didikan mereka itu tidak membuat Anda semakin dekat sama Tuhan, Bapak Ibu jangan bergaul dengan mereka, jangan bersama dengan mereka. Firman Tuhan katakan jauhilah mereka, ya. Jika jelas-jelas mereka itu tidak membawa Anda makin mengerti kehendak Allah, karena mereka itu menjadi duri dalam daging dan menjadi racun dalam hidup saudara. Bahkan di antara mereka ada yang dipakai oleh iblis untuk membelokkan arah hidupmu yang secara pelan-pelan tapi pasti, ya, ataupun mungkin juga terus terang gitu atau terang-terangan begitu menyesatkan saudara. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara meneliti setiap roh, saudara menguji, ya, saudara menangkap kebenaran yang sejati, saudara berjalan di dalam kebenaran itu, saudara akan tidak menyesal di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.